bersama kakak-kakak dari LPA dan mau terus mengajar kamu mendengar firman Tuhan. Apakah kamu sudah siap? Oke, sebelum kita mulai, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami terus belajar untuk mendengar firman Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, Tuhan tolong mereka dan Roh-Mu yang kudus terus menolong mengingatkan mereka sehingga mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu kepada kami. Kami mau mendengar firman Tuhan dan memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, pernahkah kamu diberikan tugas khusus oleh orang tua? Wah, ketika tugas itu diberikan kepadamu, apa yang kamu lakukan? Kamu mengerjakannya dengan baik? Kadang-kadang sulit bagimu. Tetapi ketika Tuhan memberikan kamu satu tugas, ingat bahwa Tuhan pasti menolongmu. Itulah yang dikatakan oleh ayat hafalan kita hari ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Adik-adik bisa baca bersama dengan kakak dari alamat, isi, kembali ke alamat. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ayat hafalan kita mengatakan, ia ini siapa? Allah. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang mengasihi kamu, dan ia Allah yang memberikan kamu tugas khusus, yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Memanggil kamu artinya Allah mau memakai kamu untuk pekerjaannya. Setia artinya bahwa Allah selalu menyertaimu di dalam kamu melayaninya atau ketika kamu menjadi pekerja Allah. Menggenapinya artinya Allah selalu ada bersamamu. Jadi ayat hafalan kita hari ini berkata bahwa Allah yang mengasihi kamu, ia mau memakai kamu untuk misinya, dan ia akan memberikan kamu kekuatan, ia menyertai kamu, bahkan ia menolong kamu. Kita baca lagi 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mau memakai kamu untuk pekerjaannya. Ia akan menolongmu. Oleh sebab itu kamu minta Dia untuk terus menolongmu dan mempercayai Dia dalam hidupmu. Bagi kamu yang belum percaya Tuhan Yesus, kamu belum bisa melakukan pekerjaan Allah ini. Tetapi ketika kamu memiliki Tuhan Yesus di dalam hatimu, percaya bahwa Ia adalah anak Allah yang hidup dan yang mengampuni dosamu, maka kamu diselamatkan, bahkan Ia menolongmu. Kita akan baca sekali lagi ayat hafalannya 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Wah, adik-adik, kita membaca ayat hafalannya, tetapi ada beberapa kata yang sudah disamarkan atau ditutup sebagian. Kita baca 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24.
Ia yang memanggil adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Kata apa yang kita tutup? Kamu. Oke, kita tambah lagi ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Yang memanggil adalah ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika ayat 24. Adik-adik, kamu bisa menghafal ayat hafalan ini sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus pasti menolongmu untuk mengingatkan kamu terus. Kata apakah ini? Apakah kamu bisa menebaknya? Mari kita buka satu-satu hurufnya. Kira-kira sudah ada yang bisa tebak? Wah, belum ya? Oke, mari kita baca bersama-sama. Allah memakai saya. Wah, untuk apa? Allah mau memakai saya untuk misi. Apa itu misi? Menceritakan atau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ketika mereka percaya, mereka akan diampuni dari dosa. Masih ingatkah kamu cerita minggu lalu? Di mana ketika Yunus dibuang ke laut, Allah mengirim seekor ikan besar. Lalu ia menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan berapa lama? 3 hari 3 malam lamanya. Di dalam perut ikan, Yunus ia berdoa kepada Tuhan Allah. Wah, mungkin ia menyesali ketika ia melarikan diri dari hadapan Allah. Wah, adik-adik, Allah mendengar apa yang dikatakan oleh Yunus, bahwa Yunus akan membayar apa yang ia janjikan kepada Allah. Adik-adik, oleh karena itu Allah mendengar dan lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wah, Yunus pasti sangat berterima kasih. Ia mungkin akan senang melakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu datanglah firman Tuhan lagi kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah ke kota Niniwe, sampaikanlah seruanku kepada mereka. Adik-adik, apakah Yunus benar-benar pergi dan bersiap-siap untuk pergi ke Niniwe? Wah, Alkitab katakan Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ia mempersiapkan dirinya untuk memberitahukan kabar daripada Allah untuk orang-orang Niniwe. Wah, bagaimana dengan kamu? Allah ingin memakai kamu untuk misinya. Jika kamu sudah menjadi anak Allah, Allah mau kamu melakukan misi. Misi yaitu perintah Allah yang harus kamu lakukan.
yaitu menceritakan Tuhan Yesus kepada temanmu dan menolong mereka untuk datang ke gereja dan mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ini tidak mudah. Ini pasti sulit bagimu. Bahkan mereka menolakmu, bahkan mereka mengolok-olok kamu. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Allah menolong anak-anaknya untuk melakukan pekerjaannya. Ia memberikan kamu keberanian. Yunus, ia melakukan perintah Allah. Ia pergi ke kota Niniwe. Wah, ketika ia tiba di sana, ia berkata kepada mereka, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wah, orang-orang Niniwe itu mereka mendengar. Apakah mereka senang atau mereka tidak mau untuk berbalik kepada Allah, atau biar saja, biarlah Allah melakukan apa yang Allah lakukan? Wah, atau mereka tetap melakukan kejahatan? Adik-adik, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang Niniwe mereka percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan supaya semua orang berpuasa, baik yang dewasa maupun anak-anak. Bahkan mereka pakai kain berkabung. Wah, mereka sangat serius adik-adik. Mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Wah, Allah mendengar mereka. Allah sangat mengasihi mereka. Walaupun mereka orang berdosa, kamu juga sangat dikasihi oleh Allah. Sekalipun dosamu sering membuat Allah sedih, tetapi Ia tetap mengasihimu. Harusnya kamu dihukum karena dosamu, tetapi karena Allah mengasihimu, Ia telah mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ia rela mati di atas kayu salib untuk dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bila kamu percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka dosamu dapat diampuni. Adik-adik, orang-orang itu mereka mengakui dosa mereka kepada Tuhan dan mereka mau berpuasa supaya mereka bebas dari hukuman atas dosa mereka. Bahkan kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe. Lalu ia turun dari singgasananya dan ia menanggalkan jubahnya dan ia memakai kain kabung. Bahkan ia duduk di abu. Wah, ia juga memberi perintah bahwa semua orang-orang di kota Niniwe, bahkan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apapun, tidak boleh minum. Bahkan dia menyuruh mereka juga harus berpuasa dan memakai kain kabung. Dan mereka harus keras berdoa, berseru kepada Allah dan berbalik dari kejahatannya masing-masing. Adik-adik, mereka sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan perbuatan jahat mereka. Adik-adik, ingat, Allah mau memakai kamu untuk misi. Ada banyak orang di luar sana, mereka belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka masih tinggal di dalam dosa mereka. Siapa yang memberitahukan kepada mereka? Yaitu kamu dan saya. Allah mau kamu melakukan misinya, memberitakan Injil, berdoa, minta Tuhan menolongmu, dan juga memberi persembahan. Ini yang Allah ingin kamu lakukan. Ingat firman Tuhan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Allah pasti menolongmu. Ia mau kamu memberikan
persembahan. Mungkin ada misionaris yang kamu kenal. Kamu bisa menyisihkan uang jajanmu dan kamu bisa berdoa untuk mereka. Dan kamu juga bisa memberi dirimu untuk melakukan misi ini. Kamu bisa berjanji kepada Allah, mungkin ketika kamu besar nanti, kamu mau menjadi pemberita Injil dimanapun. Adik-adik, banyak orang di luar sana, mereka menunggu kabar baik, yaitu keselamatan daripada Allah. Siapa yang mau melakukannya? Kamu dan saya. Orang-orang Niniwe adik-adik itu mereka bertobat dan Allah melihat mereka dan mendengar. Bahkan Allah menggagalkan rencananya untuk menghancurkan kota Niniwe. Karena apa? Karena ia sudah mendengar seruan mereka. Yunus, ia sudah melakukan tugasnya, menyerukan bahwa mereka harus bertobat. Kamu juga bisa menyerukan ini karena Allah ingin memakaimu untuk misi, untuk pekerjaannya. Maukah kamu melakukannya? Ini tidak mudah, tapi kamu bisa mempercayai Allah. Di dalam ingat firman-Nya, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Dan bila mungkin kamu belum bisa, kamu bisa memberikan persembahan. Mungkin ada misionaris atau anak-anak Tuhan yang sedang melayani memberitakan Injil di daerah-daerah tertentu. Dan kamu juga bisa melakukannya melalui teman-temanmu, dan kamu juga berdoa untuk para misionaris itu atau para pemberita Injil di daerah baik di luar negeri maupun di Indonesia ini. Adik-adik, Allah mau kamu melakukan ini. Kamu bisa berdoa kepada Tuhan sekarang. Apa yang Allah mau kamu lakukan? Apakah itu kamu berdoa atau memberikan persembahan, menolong para misionaris? Cara kamu berdoa untuk mereka adalah mungkin berdoa untuk kesehatan mereka. Berdoa supaya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Dan ketiga, kamu berdoa supaya mereka aman. Kamu bisa mendoakan mereka sepanjang minggu ini dan kamu bisa menyisihkan uang jajanmu untuk membantu mereka, dan kamu bisa mempersembahkannya melalui gereja supaya mereka bisa menolong para misionaris atau pemberita Injil yang diutus oleh gerejamu. Adik-adik, bagaimana dengan kamu yang belum percaya? Kamu belum bisa melakukan pekerjaan Allah ini. Kamu masih tinggal di dosamu dan kamu dihukum karena dosamu. Tetapi Allah begitu mengasihimu. Ia telah mengirim Yesus anaknya untuk mengampuni dosamu. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maukah kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Bila kamu mau, kamu bisa mengatakan kepada Dia dan Ia akan menyucikan kamu dari dosa, bahkan mengubahmu dari dalam. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa tugas kami adalah memberitakan Injil. Ketika kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, misionaris, baik yang dari luar negeri, bahkan yang ke luar negeri, bahkan yang ada di dalam negeri ini. Tuhan, berkati mereka dalam kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan kami berdoa Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Mungkin mereka sedang susah, Tuhan kirimkan orang-orang yang baik hati untuk membantu mereka melayani Tuhan, terlebih mereka yang menjangkau jiwa-jiwa, anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan keamanan mereka, kami percaya Tuhan yang menjaga mereka senantiasa.
Berkati juga adik-adik kami hari ini mengambil keputusan untuk menjadi penginjil-penginjil, baik mulai dari teman-teman mereka, bahkan ketika mereka besar nanti Tuhan, bahkan mereka mempersembahkan hidup mereka untuk menjadi penginjil-penginjil. Terima kasih Tuhan, kesehatan mereka juga Tuhan tolong dan berkati mereka dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin.